Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah regulasi yang baru, yaitu Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023 yang telah dikeluarkan pemerintah sekitar bulan Maret 2023. Adapun isi Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023 adalah tentang standar pembiayaan satuan pendidikan baik di PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMA dan SMK. Mari kita lihat penjelasan berikut. Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan pendidikan. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa pengertian standar pembiayaan adalah kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, di dalam peraturan ini dijelaskan jenis pembiayaan pada pendidikan baik di tingkat PAUD sampai SMK adalah sebagai berikut. Ada dua. Pertama, biaya investasi. Kita ketahui biaya investasi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 tahun untuk menyelenggarakan pendidikan di dalam satuan pendidikan. Jadi mudah dibedakan kalau umurnya lebih dari 1 tahun itu sudah biaya investasi. Kemudian yang kedua disebut biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan. Nah, inilah jenis pembiayaan pada satuan pendidikan menurut Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023. Selanjutnya, sumber pembiayaan di dalam satuan pendidikan boleh dari pemerintah pusat maksudnya, boleh pemerintah daerah, kemudian dimungkinkan sumber lain yang sah. Yang sah berarti ada aturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau menurut Permendikbudristek ini, misalnya sumbangan masyarakat, komite, itu sah ketika peraturan perundang-undangan tentang komite itu ada. Misalnya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang mengatur dari komite. Jadi ada perundang-undangannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan biaya investasi tadi secara definisi sudah dijelaskan, namun bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Jadi biaya investasi terdiri dari investasi lahan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana, kemudian penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga modal kerja tetap. Ada 4 di satuan pendidikan yang disebut dengan biaya investasi. Selanjutnya, biaya investasi lahan itu artinya merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan untuk menyediakan lahan satuan pendidikan sehingga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu. Penambahan lahan untuk membangun gedung, itu disebut biaya investasi lahan. Sumbernya bisa juga dari sumber-sumber lain yang sah, maksudnya dari masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, biaya penyediaan sarana dan prasarana. Ini jenisnya. Ini maksudnya biaya penyediaan sarana dan prasarana merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana pendidikan. Tentu sekolahlah yang menganggarkan atau memperkirakan ini untuk
keperluan bangunan ruang sarana termasuk perawatan. Kemudian sarana pendidikan yang dimaksud di sini ada bahan pembelajaran, kemudian alat pembelajaran, dan juga perlengkapan. Jenis sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sudah ada Permendikbudnya yang lebih dulu dikeluarkan dari standar pembiayaan ini. Di video lain bisa dilihat tentang standar sarana dan prasarana. Kemudian, biaya penyediaan sarana dan prasarana ini perlu pertimbangan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian letak dan kondisi geografis satuan pendidikan, dan jumlah peserta didik dan tenaga kependidikan. Kemudian kebutuhan peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan dalam pengadaan maupun penyediaan sarana. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan boleh melalui pembelian, boleh melalui sewa, boleh melalui pertukaran, kemudian kerjasama berbagai sumber daya dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya ini diartikan biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan jumlah tenaga pendidikan, kemudian pengembangan kompetensi tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga pendidik selain pendidik. Yang dimaksud dengan pendidik mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian, tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Ini sebenarnya sudah kita ketahui, namun di dalam Permendikbudristek ini diatur. Kemudian yang dimaksud dengan biaya modal kerja. Biaya modal kerja tetap merupakan sejumlah modal berbentuk uang atau barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu. Biaya modal kerja ini digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru, kemudian pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan, dan juga keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar. Ini dalam keadaan bisa gentingnya, ada sesuatu hal yang posisi satuan pendidikan itu riskan atau ada permasalahan. Kemudian itulah yang disebut dengan biaya investasi. Bagian yang kedua, kita ingin menginformasikan juga menurut Permendikbudristek yang disebut dengan biaya operasional. Ini meliputi komponen biaya terdiri dari apa yang disebut dengan biaya personalia dan juga non-personalia. Jadi dua biaya ini masuk dia ke biaya operasional. Ini perlu dijelaskan sehingga kita nanti mudah di dalam menyusun RKAS. Nanti kalau kita dikelompok-kelompokkan ada biaya operasional terdiri dari personalia, non-personalia, baru kita buat kosnya. Yang disebut dengan biaya operasional personalia adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya gaji, tunjangan termasuk biaya personalia. Sedangkan biaya operasional non-personalia itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai,
peralatan, pemeliharaan, sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lain yang memiliki masa pakai paling lama 1 tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan. Misalnya, bahan, termasuk bahan-bahan pembelajaran, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, misalnya pengecatan dan sebagainya, bank, pajak, itu semua masuk biaya operasional non-personalia. Nah, inilah nanti bagian-bagian yang kita cantumkan di dalam berkas. Kemudian biaya bahan penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu satuan pendidikan yang dapat berupa boleh bahan operasional kantor, kemudian bahan praktikum, bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi peserta didik, obat-obatan pada pendidikan anak usia dini, kemudian bahan pembelajaran, bahan sanitasi, konsumsi kegiatan, bahan cetakan, itu semua masuk pada biaya bahan penyediaan yang habis pakai. Kemudian biaya perlengkapan boleh terdiri dari barang-barang, penyediaan barang yang terdapat perlengkapan di kantor, pembelajaran, praktikum, dan perpustakaan. Ini sebenarnya sudah paham, terutama pemegang aset, namun demikian perlu dijelaskan supaya sesuai dengan standar pembiayaan yang menurut aturan ketika kita membuat program. Kemudian biaya peralatan merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan kantor, pembelajaran, praktikum, kebersihan, sanitasi, atau perpustakaan. Jadi masuk dia ke biaya peralatan. Nah, jadi ada perbedaan kelompok-kelompoknya, biaya perlengkapan, biaya peralatan. Kemudian ada lagi biaya daya. Ini merupakan langganan daya yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa biaya untuk air, listrik, atau gas. Sedangkan biaya jasa merupakan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang mendukung layanan pendidikan yang dapat berupa jasa telekomunikasi, aplikasi atau perangkat lunak, asuransi sarana dan prasarana, profesional, kemudian uji kompetensi keahlian peserta didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa, kemudian biaya pengiriman barang. Ini semuanya biaya jasa. Kemudian biaya transportasi merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait kegiatan satuan pendidikan bagi pendidik, tenaga kependidikan selain pendidik, dan peserta didik. Selanjutnya, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana. Ini masuk ke biaya pemeliharaan. Kemudian, biaya bank merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan. Sedangkan biaya pajak merupakan pajak yang menjadi tanggungan satuan pendidikan yang berupa pajak kendaraan, pajak tambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, ini konsep-konsep atau pemahaman kita terhadap jenis pembiayaan ini penting, terutama di dalam pengelola keuangan di satuan pendidikan, supaya lebih mudah mengelompok-ngelompokkan dalam rencana kegiatan atau di dalam RKS atau RKAS yang akan disusun setiap tahun. Kemudian komponen besaran biaya operasional non-personalia ditentukan dengan mempertimbangkan tentu jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, jumlah tenaga kependidikan, jumlah jenis kriteria sarana dan prasarana, letak dan kondisi geografis peserta didik, berkebutuhan khusus, kemudian jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, standar kemahalan suatu daerah, kemudian pertimbangan lain yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini untuk memperhitungkan biaya operasional non-personalia. Selanjutnya, biaya pendidikan ditetapkan menggunakan perhitungan satuan biaya pendidikan. Nah, itulah tadi satuan pendidikan tentu mempertimbangkan
jenisnya tadi, komponen ini. Kemudian, satuan pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan bagi setiap peserta didik pada setiap tahun anggaran. Kemudian, setiap satuan pendidikan melakukan upaya, ini penting, efisiensi biaya pendidikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan. Jadi setiap menyusun rencana, perlu memperhitungkan upaya efisiensi. Kemudian tata cara perhitungan satuan biaya pendidikan ditetapkan dalam petunjuk teknis. Petunjuk teknis ditetapkan juga oleh pemimpin unit utama terkait. Jadi biaya perhitungan ini bisa dikeluarkan pemerintah setempat atau memang ini dari Menteri Keuangan atau Kemendikbudristek, biasanya ada petunjuk teknis. Itulah Bapak dan Ibu, maka peraturan standar pembiayaan yang sebelumnya kita gunakan, yaitu nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi personalia tahun 2009 itu, di semua jenjang ini sudah tidak berlaku lagi, termasuk ketentuan mengenai standar pembiayaan yang diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar pendidikan pembiayaan PAUD. Ini juga sudah dicabut, dan juga ketentuan mengenai standar biaya operasi sebagai yang diatur di dalam Permendikbud Kebudayaan nomor 34 tahun 2018. Nah, ini penting juga sebagai misalnya nanti standar pembiayaan kalau kita menyusun proposal maupun di dalam perencanaan RKAS, RKS, tentu ada dasar hukumnya. Maka Permendikbudristek ini menjadi sebuah dasar hukum, dan yang perundang-undangan sebelumnya ini tentang pembiayaan ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, informasi ini yang diberikan kepada kita semua sehingga pengelola keuangan di satuan pendidikan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya.